dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 2 dengan NPM 1951030132. Baiklah, saudara-saudaraku, marilah kita belajar bersama mengenai sejarah peradaban Islam di Indonesia pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Yang pertama, sejarah peradaban Islam di Indonesia pra-kemerdekaan. Islam masuk di Indonesia pada tahun pertama Hijriah atau abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Hal ini didasarkan atas penemuan batu nisan seorang muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di dekat Surabaya pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Menurut laporan musafir dari Maroko yaitu Ibnu Battuta yang mengunjungi Samudra Pasai ketika dalam perjalanan menuju negeri Cina pada tahun 1345 Masehi. Agama Islam yang bermazhab Syafi'i telah menetap selama seabad di sana. Oleh karena itu, berdasarkan bukti ini, pada abad ke-13 dianggap sebagai awal masuknya Islam di Indonesia. Daerah yang pertama dikunjungi ialah yang pertama pesisir utara Pulau Sumatera, tepatnya di Perelak, Aceh Timur, kemudian meluas sampai didirikannya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara. Dan yang kedua, di pesisir utara Pulau Jawa, kemudian sampai ke Maluku. Hingga selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-17, dengan masuk Islamnya Raja Kerajaan Mataram, Sultan Agung, maka kemenangan agama Islam meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Sejak pertengahan abad ke-19, agama Islam mulai bertahap meninggalkan sifat-sifatnya yang sinkretik atau mistik. Ada 3 tahapan masa yang dilalui atau pergerakan sebelum kemerdekaan di Indonesia, yakni yang pertama pada masa Kesultanan. Daerah-daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu dan Buddha ialah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera, dan Banten di Pulau Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam telah menunjukkan dalam bentuk yang murni. Dan selanjutnya di Kerajaan Banjar, dengan masuk Islamnya Raja Banjar, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit. Raja menunjukkan fasilitas dan kemudahan-kemudahan lainnya yang hasilnya membawa kehidupan masyarakat Banjar yang bersendikan Islam. Dan Islam di Jawa pada masa pertumbuhan dan perkembangannya diwarnai dengan kebudayaan Jawa. Ia banyak memberikan kelonggaran pada sistem kepercayaan Hindu dan Buddha. Hal ini memberikan kemudahan Islamisasi dan paling tidak mengurangi kesulitan-kesulitan. Para wali songo sangatlah berjasa dalam pengembangan agama Islam di Pulau Jawa. Buku Babat Diponegoro yang dikutip Ruslan Abdul Ghani dikabarkan bahwa Prabu Kertawijaya selaku penguasa terakhir Kerajaan Majapahit setelah mendengar penjelasan dari Sunan Ampel dan Sunan Giri, maksud agama Islam dan agama Buddha itu sama, sehingga ia tidak melarang rakyatnya untuk memeluk agama baru itu atau agama Islam, asalkan dilakukan dengan kesadaran, keyakinan, dan tanpa paksaan serta kekerasan. Selanjutnya, pada masa penjajahan, pada tahun 1808 Masehi, pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan agama tidak diganggu.
dan pemuka-pemuka agama dibiarkan untuk memutuskan perkara perkawinan dan warisan. Setelah kedatangan Snok Hurgronje yang ditugasi menjadi penasehat pribumi dan Arab, pemerintah Belanda lebih berani membuat kebijakan mengenai masalah Islam di Indonesia. Karena Snok mempunyai pengalaman penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu ia mengeluarkan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam. Dengan politik itu, ia membagi masalah Islam menjadi 3 kategori. Nah, yang pertama, bidang agama murni atau ibadah. Pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Nah, yang kedua ada bidang sosial kemasyarakatan. Hukum Islam yang baru bisa dibuka apabila tidak bertentangan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Ketiga, bidang politik. Orang Islam dilarang membahas Islam baik Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik ketatanegaraan dan kenegaraan. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan, Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Sebagai kekuatan moral dan budaya, Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara real atau nyata di negeri itu. Ini halnya pada masa penjajahan Belanda, sesuai dengan pendapat Snok, Islam sebagai kekuatan ibadah atau haji perlu diberi kebebasan, namun sebagai kekuatan politik perlu dibatasi. Perkembangan selanjutnya, pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu untuk konfigurasi bentuk atau wujud yang berbentuk paradoks, terutama dalam bidang politik. Sedangkan pada masa Orde Baru, tampaknya Islam hanya diakui sebagai landasan moral bagi pembangunan negara dan bangsa. Untuk selanjutnya, sejarah peradaban Islam di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan. Organisasi pembaharu yang terpenting dari kalangan organisasi Islam lainnya ialah Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama atau NU yang dipelopori oleh KH Hasyim Asy'ari untuk mempersatukan pemikiran guna untuk melawan penjajah. Maka Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bersama-sama menjadi sponsor pembentukan suatu federasi Islam yang baru yang disebut Majelis Islam ala Indonesia atau Majelis Islam Tertinggi di Indonesia atau yang disingkat dengan MIAI yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937. Pemerintahan Jepang ada 3 pranata sosial yang dibentuk oleh bangsa Jepang yang menguntungkan kaum muslim di Indonesia, yaitu yang pertama Sumubu, yang kedua Masyumi, dan yang ketiga Hizbullah. Organisasi yang muncul ketika sebelum kemerdekaan dan tetap berkembang hingga pada masa kemerdekaan ialah seperti Muhammadiyah, NU, Masyumi, dan lain-lain. Namun ada gerakan-gerakan baru yang muncul sesudah tahun 1945 hingga akhir periode Orde Lama. Gerakan ini adalah DI atau TII yang berusaha dengan keras untuk merealisasikan cita-cita negara Islam di Indonesia. Gerakan kekerasan yang bernada Islam ini terjadi pada berbagai daerah di Indonesia, diantaranya di Jawa Barat,
pada tahun 1949 sampai dengan 1962, di Jawa Tengah pada tahun 1965, di Sulawesi berakhir pada 1965, di Kalimantan berakhir pada 1963, dan di Aceh pada tahun 1953 berakhir dengan kompromi pada tahun 1957. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.